sudah didapatkan oleh Geekpam ID. Dan sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua. Semangat yang membara masih terlihat berada di Velodrome Arena. Jadi untuk sekarang langsung saja final lower bracket. Mana suaranya? Masih semangat ternyata ya. Masih ngap. Baru game 1. Baru game 1 ngap ya, hilang ngap. Sabar santai. Oke. Dan kita tahu pattern di awal. Assassin, Lancelot. Untuk buff pertama sih lumayan cepet ya. Apalagi dia start dari Purple yang bisa mainin punchernya juga untuk maksimalin pasifnya. Yep. Dan sekarang EVOS mereka jauh lebih agresif ya. Karena mungkin jelas akan melihat kehadiran dari Minotaur sendiri. Dimana untuk Mino ini biasanya reaktif untuk melihat hasil dari lawannya juga. Dan Anavel bermain dengan emblem Assassin Thrill. Jadi ya ini benar-benar mengincar untuk item-item damage jelasnya. Dan mereka punya 2 damager yang memang cukup tipis. Ada Brans, ada Anavel. Mungkin dibutuhkan koordinasi nanti bersama dengan Dreams. Ya. Karena Dreams-nya akan membuka nanti untuk shortcut. Dan di belakangnya ini dia nih yang menarik ya. Kalau di belakangnya yang keluar Roger, Lancelot, wow damage-nya. Ini cepet banget ya. Ini cepet banget pergerakannya loh. Coba lihat itu duo pemain yang dimiliki oleh EVOS Glory ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geekpam. Sementara sekarang Cloud9 di tengah, di bawah. Tatap-tatapan aja Li. Ini pattern dari Anavel memang sih yang gue rasa ya. Dia tuh memang sering banget nge-cross. Langsung ngambil invade ke arah jungle lawannya. Tiba-tiba aja gitu kayak kadang abis Purple dia berani loh untuk masuk ke jungle-jungle lawan nge-steal satu creep. Tapi kadang nggak juga. Jadi itu yang membuat Anavel susah dibaca dari patternnya. Iya, dia punya banyak pola ya. Iya. Tapi sejauh ini chipsnya juga masih baik-baik saja. Belum ada keributan yang biasanya dibuat chip ini di level awal, di level 2 ya biasanya. Biasanya Y-walk langsung kan, nyamperin buff musuh. Nge-stun ya kan. Tapi mencari level 4 dulu ya karena biasa. Menit 2, Romer bakal dikasih XP dulu. Apalagi Baloy ya, dia butuh banget minion Fury. Sementara untuk setup turtle pertama, Yuzong harusnya sih itu bakal lebih unggul ya. Dia bisa jauhin buat lawannya juga nanti di area belakang ya. Bisa jadi untuk mencari Valentina atau mengusir Dreams mundur ke belakang. Ini telat 4 sih, jujurnya. 2 hero bahkan Aboy dan juga Luke. Yap. Mereka harus delay dulu. Masih sama-sama level 3 ya, sedikit lagi loh. Mungkin mereka akan belok dulu ke area tengah ya. Ya malah Baloy ya, level 4 duluan. Cuman untungnya nggak langsung di setup juga, mengingat jungle assassin ya dari Anavel. Dia nggak bisa buru-buru juga untuk turtle yang pertama. Bahkan targetingnya bisa jadi ke mirror loh. Iya. Ambil jungle lawannya. Lihat tuh Anavelnya, dia nggak terlalu fokus ya untuk di first turtle, tapi lebih fokus untuk mincangin jungler musuh. Yap, sementara sekarang Anavel sudah terlihat ada pergerakan yang sangat cepat. Sangat baik sekali dengan satu Phantom Execution dan juga tadi puncher dari keluarga namun sekarang first blood-nya menjadi milik dari EVOS Glory. Oke, 1 buah counter setup tadi escape skill yang begitu baik Anavel. Dia tahu minion Fury-nya di bait dan juga flickernya. Ya, hilang 2 source skill tadi. Jelasnya untuk Baloyski dan kali ini untuk setup di turtle. Sepertinya bisa jadi bakal coba buat di snatch nih sama Anavel. Yap, sementara sekarang Anavel udah mulai mendekat dan juga Phantom Execution-nya. Cloud9 lah yang berhasil mendapatkan karakter tersebut, bahkan sekarang Luke-nya menjadi korban tambahan lagi. Sang jimat yang langsung bisa secure turtle pertama keuntungan. Langsung 1.800 bahkan 2.000 gold om untuk EVOS. Iya, selain dari turtle ya ada 2 poin kill juga tadi untuk Cloud9. Jadi gold dari mid lane mereka sangat kaya sekali. Anavel dengan 1 War X. Damage item, mungkin brute force untuk second item dia. Dan Cadera ini sangat scaling sekali. Masih butuh waktu untuk kedua gold laner dan berarti juga belum terganggu. Jadi dengan gold gap 2000 ini sangat menguntungkan EVOS Glory. Dan mereka lihat sangat agresif juga untuk bermain. Langsung ngepok, mereka sadar mereka membawakan chip, mereka bisa ada shortcut. Dan itu dia, shortcut kalau memang di follow up di belakang dengan kehadiran dari Last Insanity itu sangat membantu sekali. Makanya, tapi tadi turtle pertama padahal Fluffy gak punya Virago. Virago lagi bakarin jungle, dia nyari baterai. Tapi retribusinya kecepatan juga tadi. Iya untuk retributionnya dan Tonrosnya tadi kurang masuk, kurang pas ke arah tengah. Tapi udah pada jadi nih item pertama dari masing-masing role. Iya, dari Fluffy juga War X ya. Jadi mungkin untuk damage dari EVOS Glory cukup besar. Mereka bisa ngepok, mereka bisa coba untuk chip in beberapa total HP dari Geekpam sendiri. Sementara dengan hero-hero scaling yang terpakai, setup dari Luke ini yang harus kita nantikan sebenarnya. Yap, sementara barusan terlihat ada 1 retribution tadi sudah dikeluarkan pula oleh Ray. Susah sekali ditangkap, puncture-nya ini loh. Jadi masalah juga dengan build yang sama Brans, Fury Hammer, nge-skip sepatu, langsung ke Wind Talker. Ya, dan memang untuk memegang dari Lancelot ini agak berat ya. Tanpa adanya mungkin single target yang dimiliki oleh
Geek Farm, mereka hanya memiliki heavy CC. Iya, Dan iya. itu bisa di-dodge dengan Pakcil. Makanya ini udah ada di K2 Victory sebenarnya ya. Dari EVOS juga untuk mainin Kiss-Pick-nya. Yap. Namun di bawah tadi ada satu lagi Furious Death yang masih bisa menyelamatkan pergerakan yang dimiliki oleh Luke itu sendiri. Tapi Dreams sendirian berhasil mengusir ke arah beberapa player. Turtle kembali dimulai kali ini setup mungkin dilakukan oleh Geek. Terlebih dahulu ya lagi-lagi jungle tank. Dia bisa untuk pegang ke turtle-nya, tapi hati-hati karena ada Fluffy yang selalu membakar bagian depannya. Ya, Cloud dia tadi ultimate-nya belum kepake loh. Aminunya belum kepake loh tadi itu. Bener-bener nyimpan mungkin ya. Ada dua opsi sih, bisa Baloy, bisa Aboy. Dia dapat abo itu. Oke, dia pilih Netherrealm. Dan top lane. Hei, Annabelle aja baju. What? Gak bisa sih, gak bisa digocek ke turtle. Yang dari tempat yang berbeda. Wow. Turtle kembali berhasil diamankan. Juan Netherrealm langsung terlihat di atas tersebut. Maka untuk sekarang kita lihat saja lasis intinya. Mulai meledakkan ke dalam satu area dan ada sang naga yang menjadi korban. Wow, shortcut menjadi mimpi buruk pastinya untuk Geek Fam. Novel, 1 point kill di secure di bagian top lane. Namun turtle-nya pun bisa diamankan. Dan lihat, invade jungle-nya level 10 on the way, level 11. Iya, shortcut yang tidak diduga sama sekali tadi dan ada retribution yang terpakai juga. Dan EVOS dari berbagai lini yang sudah kita lihat mereka sudah swap lane juga dan mereka masih unggul. Dari itemnya tadi War Axe bukan Brute Force tapi Hunter Strike. Sangat sakit di sini sebenarnya untuk Lancelot-nya dan bahkan Roger-nya juga ini sudah mulai terlihat menyakitkan ya. Iya, ini fokus ke damage berarti ya. Full damage. Next opsi bisa ke Blade of Despair kalau mau, Malefic Roar juga masih open. Atau bahkan ke arah Blade of Despair kalau memang butuh damage yang betul sakit. Tapi untuk first item Necklace of Durance nih, Cloakun. Ini sangat-sangat kebantu loh, motong dari Baloy, look-nya juga pasifnya jadi ketahan, lumayan banget. Yap, dan juga ada dominance hanya buat Dream sendiri. Dan sebenarnya dari EVOS-nya mereka sudah mulai bisa mungkin coba paksa untuk adanya teamfight besar. Karena mereka punya damage-nya sekarang. Mereka bahkan punya shortcut yang berarti dengan kehadiran dari shortcut. Udah, ini Annabelle-nya bisa jalan sendirian. Bener-bener all you can eat sekarang Annabelle-nya. Kasih lane juga. Semuanya udah. Iya. Untuk mencari level 15 pastinya. Karena jungle, ketika udah jungle assassin ya, masuk di level 15. Jadi udah dapetin power spike-nya juga. Beda 4 level, Lim sekarang Annabelle dan juga Ray. Itu snowball power Lancelot. Ya itu dia, dia bisa ngedot dan dia cepet buat farming di awal. Iya, apalagi damage om. Ya ini Lancelotnya. damage, ini bukan yang biasa ya. War Axe Hunter tadi, kalau kita dia. lihat. Dan bahkan untuk setup lagi-lagi nih ya, di Turtle. Akankah menjadi salah satu perfect Turtle juga bagi EVOS? Karena mereka udah pegang kendali. Secara damage mereka ini udah out damage. Dan mereka sudah unggul. Ini bedanya juga 5.000 gold sih om. Ini ngeri jujurnya ya, ini baru mau masuk menit 8 loh. Tapi kalau udah sampai segini ya, ini harus diperhatikan juga. Bahkan nggak mau setup, dari Geek juga sadar. Mereka kalah dari berbagai aspek. Ya intinya gak ada yang nangkep Lancelot ya sekarang nih. Yap. Dan mereka harus bisa waspada dengan Lancelot-nya. Belum lagi ngeliatin bagaimana Cloakun nanti bisa ngopi ke Netherrealm misal. Atau bahkan Balowski ya, karena ada pilihan. Dan sulit sepertinya ya. Untuk pemain Geek bisa mendekat ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Tapi Cadera mendapatkan cukup banyak SP tadi. Ataupun damage masuk ke dalam tubuhnya. Oke, Brans dengan endless battle-nya. Lagi-lagi 2 item Roger, ini juga mengerikan pasti. Apalagi cloud-nya under om. Iya, biasanya gitu ya. Kalau marksman sudah under, sangat sulit untuk bisa kembalikin kecuali memang ada overextend atau ada ya kesalahan besar lah yang diperbuat oleh tim lawan. Dan Cloakun masih dengan Netherrealm yang belum dipakai sampai dengan sejauh ini. Perbedaan level yang signifikan sekarang sudah mulai berasa juga. Tapi invade jungle-nya lumayan turun nih temponya om. Tadi kita lihat kan langsung agresif banget, Annabelle langsung masuk, dapetin jungle level lagi. Sekarang enggak, karena bisa di-clear juga di top lane. Hei, mulai maju mereka dan sekarang berada di dalam. Satu otor yang ada di bagian atas. Netherrealm yang tadi udah langsung Cadera dikejar oleh Annabelle juga yang ada di bagian belakang. Hanya saja sekarang Baloy akankah bisa selamat? Tidak. Karena Baloy pun menjadi korban tapi look-nya sudah take off. Siap untuk bisa mendapatkan siapapun yang ada di bagian depan. Tapi pelapinya masih berhasil mendapatkan sekarang look-nya lah. Yang langsung tumbang di dalam area tersebut. 3 member yang harus hilang. Tanpa balas sama sekali, lagi-lagi shortcut yang membuka jalan bagi teman-teman EVOS Glory. Langsung lagi ke arah mid. Oke, sekarang ke arah mid dan Aboy tergerus begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Wah, BOD om. itu satu damage Stone Rose yang sangat berasa sekali. Dan ya, shortcut ini sangat memudahkan ya untuk tipikal hero jalan kaki yang memang sangat sulit untuk join team fight. Tiba-tiba mereka punya satu akses untuk bisa join team fight. Gak ada alasan untuk mereka gak join team fight. Ini kayak susah banget dipegang. Masalahnya kalau ngebuka Million Fury, Brans bisa kabur. Dreams bisa balikin pakai shortcut. Pelapinya punya Tiraga Armor. Agak susah jujurnya om ya. Paling kayak
Mau ngomong nunggu momen yang memang benar-benar defensif dan posisinya tuh enak untuk Geek. Ya, dan ini sejujurnya juga ya, ini Purify udah menghindari Iya kan? sisi yang dimiliki oleh Geek Farm. Jadi tinggal nunggu waktu juga. Bagaimana pemain dari EVOS nih, jangan sampai mereka ada big mistake seperti overextend sendirian dan dipunish. Sehingga membuat goldnya langsung bisa dikejar. Karena dengan skor 7-0 ini bakal ada mungkin efek dari bounty ya. Yang membuat nanti gold mereka ketika tumbang lebih besar didapatkan oleh tim lawan. Iya, tabungannya ya, pecah celengannya. Tapi 9.000 gold di menit yang ke-10. Ini dahsyat sih. Apalagi tadi ketika lihat Annabelle ke arah Blade of Despair. Ini damage kayak satu kali Tonros kena full 3 damage. Mungkin Aboy akan sisa sedikit aja darah. Ya, dan jangan lupakan ya, Brans kalau nggak tumbang di satu game, biasanya gamenya itu jadi gamenya EVOS Glory. Iya, terbukti kemarin ya. Iya. Ya. Oke. Oke, dan Lord harusnya menjadi milik mereka. Free. Free. Gak ada kontes sama sekali. Apakah one-sided game dibalas one-sided game? Ya, cukup menyenangkan melihat bagaimana tempo permainan yang kembali meningkat ya. Ada Winter juga untuk Cloakun, jadi lebih membiarkan yang lainnya yang memang punya damage untuk lebih masuk dan dia akan menjadi role mate support di belakang. Dan Cadera sekarang sudah punya lagi karena 1 golden staff. Power spike-nya udah mulai muncul. Tapi jangan lupa nih, Lancelot level 15. Udah jadi 3 item aktif. Bahkan menuju ke item keempatnya juga. Item keempat karena Endless Battle, damage itu bakal dahsyat sekali. Tapi untuk defensif jujurnya masih ada Aboy loh. Nether Dam-nya juga ini nggak boleh dianggap remeh. Betul, tapi tadi kalau kita lihat Town Rush-nya itu cepet banget. Satu Spectre Mode, terkena di tengah di Town Rush-nya. Langsung jadi Human Mode lagi. Udah bukan jadi bayang-bayang ya. Dan Dreams-nya kalau jalan sendirian ini shortcut bisa tiba-tiba dibuka dengan Dreams. Dan itu yang sebenarnya mengerikan ya. Kalau kita melihat ada shortcut yang dibuka, itu ada efek slow juga yang diberikan dari shortcut. Tapi mungkin kalau yang lain masuk ke dalam rebutan gak apa-apa dikeroyok aja. Tapi kalau Dreams yang masuk ke dalam rebutan sendirian, wow. Kayak kabur gak sih? Kayaknya tidak mungkin kita keroyok kan? Oke, tapi Lord berjalan di arah bottom lane. Mungkin 3 lane push yang bisa digagalkan. Ditahan sedikit demi sedikit tapi... Coba lihat di bawah tuh. Dreams-nya sudah mulai memancing seperti ya. Karena beberapa source skill tadi dikeluarkan. Namun sekarang Cloakun-nya mulai mendekat. Mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Masih bisa ditahan Lord jadi clear tapi Annabelle. Di bagian tengah Annabelle-nya. Wow, Tonros langsung yang membagi damage-nya karena beberapa player ngilu. Waduh, Annabelle? Oke, Annabelle! What? Annabelle kembali menunjukkan aksinya menggunakan dari Lancelot itu sendiri. Permainan puncture yang cukup baik kali ini 4 member saja untuk melakukan defense dan EVOS gak kendor sama sekali. Ya dan Dreams-nya mulai lagi maju ke bagian depan. Hanya saja untuk sekarang kita lihat pergerakan yang dimiliki oleh dari Cloakun dan bahkan masih selamat. Ada Nether Realm yang langsung diaktifkan dan untuk kali ini ada Realm berhasil dihancurkan. Ada Vela pun berada di dalam dari area pertahanan dan sekarang apa yang jadi korban. Double kill berhasil didapatkan. Pada EVOS untuk kali ini bergabung. Kami Baleskinya berhasil mendapatkan 1 poin kedapatan. Sekarang Baleskinya masih berhasil selamat dan menjadi 1 nafas tambahan untuk mereka. Oh my god, sang macan putih mengamuk di game yang kedua. Bahkan kita melihat tadi aksi dari Annabelle, outplay dari Cloakun yang masih belum ada jawabannya. Tapi secara garis besar tidak ada objektif Om yang diambil sama EVOS. Iya, dan itu dia yang berbahaya ya. Apalagi objektif yang tidak diambil. Mungkin ada di bagian top tadi. Satu best start yang memang dicabut di atas. Tapi tadi aku ngelihatnya item dari Cadera ini udah mulai menyakitkan. Ya. Dia bahkan punya Wind of Nature. Dia akan bisa menahan 1 kali damage dari Brans atau mungkin dari physical damager yang lain. Dan ini berarti maju agak ke dalam dan terlalu overextend akan bisa terpunish. Dan kita punya game fact di mana Cadera menjadi player yang paling banyak menggunakan Cloud dan juga dengan win rate tertinggi sampai dengan sejauh ini 76%. Di NPL loh. Kita main ngereng aja, Cloud kita belum tentu segini nih. Wah, saya 12% Pak, jujur Pak. Iya. Jujur. Kita nonton, kita nggak kaget sih. Iya. Tapi ya ini membuktikan kalau memang Cadera powernya memang Cloud juga gitu kan. Salah satu hero powernya. Tapi Lord yang muncul kali ini Lord Evolve. Ternyata Geek dia nggak mau ngelepas, dia mau coba kontes untuk saat ini. Yap, mereka ingin mencoba ya. Ini dia habitnya dari Geek. Kalah nggak apa-apa, yang penting maju aja dulu. Iya, dan dari itemnya mungkin bisa dikejar sih. Tapi levelnya ini loh yang agak berat buat Geek, tapi mereka masih pede. Karena mereka punya Cadera sebenarnya di belakang. Sementara sekarang Fluffy lah yang menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin siapa yang ada di area depannya. Dan sekarang sedikit lagi Baloy. Langsung dihancurkan, bahkan Cadera aja udah gak bisa berbuat apapun. Untuk kali kita lihat, sudah mulai berdatangan dan triple kill berhasil langsung didapatkan bahkan di tempat berbeda. Ada pergerakan langsung dilakukan saja, tapi untuk kali sedikit lagi berpisah. Annabelle masih bisa mengejar ke bagian depan. Tapi ternyata berhasil langsung diamankan. Dan Brans pula ada di bagian bawah. Belum lagi 4 lain dari bagian atas dan sepertinya game kedua akan menjadi milik dari EVOS
Glory, The Tiger Instinct sudah diperlihatkan oleh Annabelle.